Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah serta pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmah, keberkahan dan kesehatan serta kemudahan di dalam segala aktivitas kita. Alhamdulillah, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bulan di mana masyarakat muslim dunia memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk rindu. Maka insyaallah tema kita pada pertemuan hari ini adalah rindu dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya beliau menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, sungguh aku rindu kepada ikhwan atau saudara-saudaraku." Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyampaikan, "Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau?" Rasulullah bersabda, "Tidak Umar, kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan kawan-kawanku. Kawan-kawanku adalah mereka yang belum pernah melihatku dan mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku. Cinta mereka melebihi cintanya kepada orang tuanya dan anaknya. Mereka adalah kawan-kawanku dan mereka bersamaku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan mereka beriman kepadaku. Beruntung pula mereka yang beriman padahal mereka belum melihatku." Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kategori dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini ketentuannya adalah memang kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengertian cinta Rasulullah padahal kita belum pernah bertemu. Dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada orang tua kita dan anak-anak kita. Dalam riwayat yang lain, riwayat hadis Imam Bukhari, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seseorang disebut beriman bila dia tidak mencintaiku melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Sejauh manakah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta seorang kepada sesuatu atau kepada hamba Allah, dia akan merawat yang dia cintainya. Dia akan mengikuti kepada yang dicintainya. Berupaya selalu mendapatkan ridha, berupaya selalu mendapatkan dekapan kasih dan sayangnya. Dan dengan cintanya dia pun akan menjauhi apa-apa yang menjadi larangan dan apapun yang tidak disukai oleh yang dicintainya. Maka
Ketika seseorang benar-benar menyatakan cintanya, harus ditunjukkan dengan pengorbanan, harus ditunjukkan dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi perintah yang dicintainya dan menjauhi apa yang dilarang yang dicintainya. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan cinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Anas bin Malik menceritakan datanglah seorang Arab Badui. Orang ini bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadinya kiamat? Baginda Rasulullah menjawab, apa yang sudah kamu siapkan untuk itu? Orang ini kemudian memberikan jawaban, cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu beserta dengan orang yang kamu cintai. Kamu akan dikumpulkan, kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang makna cinta ini. Cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah melaksanakan apa-apa yang menjadi perintahnya, dikerjakan dengan penuh ketulusan dan keridhaan, dan meninggalkan apapun yang dilarangnya dengan penuh ketulusan dan keridhaan. Serta seorang yang mencintainya benar-benar berupaya mendapatkan ridha dari yang dicintainya. Maka sudah sepatutnya ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, berarti kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah dan Rasul, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan hadis anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai, Anas bin Malik berkata, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Semoga dengan cintaku nanti aku dibangkitkan, dikumpulkan bersama mereka walaupun aku belum mampu beramal seperti mereka. Dengan cinta menjadikan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita mencintai hamba Allah yang saleh, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Maka dalam doa-doa kita mohon kepada Allah, ya Allah kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah berikan kebaikan kepada kami, agar kami tidak mudah dengki terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan selalu kita memohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yang artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada saudara-saudara kami yang lebih terdahulu beriman, dan jangan kamu jadikan pada hati kami dengki kepada orang-orang yang beriman. Sehingga dengan dekapan cinta tulus karena Allah menghilangkan kedengkian di antara kita orang-orang beriman. Kita saling melindungi, kita saling merangkul bukan memukul. Kemudian insya Allah kita pun nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, insya Allah ketika kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang saleh, dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabat Rasulullah yang kita cintai,
dikumpulkan bersama dengan para ulama, nanti kita akan mendatangi telaga Haud insyaallah. Telaga yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipersilakan minum dari air telaga tersebut. Siapa yang minum dari telaga Haud, dia akan hilang rasa haus dan dahaga. Kita dikenali oleh Rasulullah adalah dari bekas wudu yang mengenai anggota tubuh kita. Seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Maka mari kita rawat sunnah ini. Jaga wudu kita dalam keseharian kita. Wudu jangan karena akan melaksanakan sholat semata. Akan tidur kita ambil wudu. Setelah buang hajat kita berwudu. Akan melakukan aktivitas lainnya pun kita berwudu. Jaga diri ini dari wudu. Karena wudu ini nanti akan memberikan kebaikan kepada kita. Kita menjadi umat yang dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pujian dari Allah dalam urusan akhlak. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berbudi pekerti yang agung. Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Jawaban Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika ditanya, bagaimanakah akhlak kita? Hendaknya kita pun berupaya mengikuti akhlak Rasulullah. Al-Quran yang kita baca jangan hanya menjadi bacaan. Al-Quran yang kita pahami jangan hanya menjadi pemahaman. Tetapi Al-Quran yang kita baca, yang kita pahami, harusnya kita buktikan di dalam amaliyah kita keseharian. Hidup kita sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Cara kita menata keluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan Al-Quran Al-Karim dan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkanlah kepada keturunan kita tentang akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Tidak ada celah. Baginda Rasulullah harusnya menjadi idola. Baginda Rasulullah harusnya menjadi tuntunan. Di tengah-tengah anak-anak kita sekarang menghadapi tontonan. Tetapi kehidupan seorang muslim harusnya adalah yang ditonton akhirnya menjadi tuntunan. Yang harus kita baca dan kita pelajari adalah kehidupan Rasulullah. Yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah yang mengajarkan bagaimana kita berakhlak yang mulia. Akhirnya mari kita sama-sama bermohon kepada Allah agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh Rasulullah, menjadi hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mampu mengikuti keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim."
katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Maka niscaya kamu akan dicintai Allah, akan mendapatkan ampunan Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, hakikat kita cinta kepada Allah adalah kita mengikuti Rasulullah. Sehingga ketika seseorang mengklaim dirinya cinta Allah kemudian tidak mengikuti agama Rasulullah, maka dia hakikatnya tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia mengakui cinta kepada Allah tetapi ajaran baginda Rasulullah dilanggar, tidak diikuti, maka cintanya itu adalah dusta. Hendaknya orang yang cinta kepada Allah kemudian mengikuti Rasulullah di dalam segala aktivitas kehidupan bermasyarakat ataupun berkeluarga, bahkan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Karena cinta Rasulullah tidak hanya kita gemar bersalawat, tetapi kita benar-benar mencintai Rasulullah di atas cinta kita kepada orang tua, anak, bahkan pasangan kita. Dan cinta itu butuh pengorbanan. Maka kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Semoga kita nanti bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang saleh, yang akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah dan segenap hadirin dan pemirsa, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang tidak pernah pilih kasih dan selalu mencurahkan kasih sayang, berikan kepada kami ya Allah kasih sayang dengan Engkau memberikan ampunan kepada mereka yang telah mendahului kami dari keluarga kami, dari jamaah kami, dari guru-guru kami kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rekatkanlah kami dalam hubungan karena-Mu ya Allah, dengan ikatan mendapatkan dan mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan selalu kepada kami jalan yang lurus, penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat dan orang-orang yang tersesat. Berikan kepada kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bersabar terhadap ujian yang menimpa kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam bala, malapetaka dan mara bahaya. Jauhkan kami dari segala virus. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami sukai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami bersama dengan hamba-Mu yang saleh. Bangkitkanlah kami nanti berkumpul bersama dengan baginda Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami selalu ke jalan yang Engkau rahmati dan Engkau ridai. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang bisa mendatangkan petaka untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah keinginan kami, kabulkanlah hajat-hajat kami. Berikan kemudahan pada urusan-urusan kami, dan berikan selalu kami petunjuk pada urusan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih sekaligus memohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Salam untuk keluarga dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.